Every time you walk into the room, got me feeling boy, who's there? But me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudi Marcella dari kelas fase 10 E5. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa sih itu perbuatan zina dan apa sih pergaulan bebas itu. Simak videonya ya guys. Nah teman-teman tahu nggak sih apa itu zina? Jadi zina dalam Islam adalah tindakan seksual di luar nikah, baik itu antara pria dan laki-laki yang tidak memiliki hubungan perkawinan maupun antara suami dan istri yang tidak sah menurut hukum Islam. Nah teman-teman, ternyata di Al-Quran ada loh surah yang menjelaskan tentang zina. Kalian tahu nggak surah apa? Jadi teman-teman, surat yang menjelaskan tentang zina itu di surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua ada di surat Al-Nur ayat 2-3. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya 100 kali derah. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk melaksanakan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat. Teman-teman, jadi zina itu dibagi menjadi 6 jenis tahu. Yang pertama ada zina mushan, yang kedua gairul mushan, yang ketiga zina mata, yang keempat zina hati, yang kelima zina tangan, dan yang keenam ada zina lisan loh. Mari kita lebih lagi materinya ya guys. Oke teman-teman, jadi kita perdalam ya tentang jenis-jenis zina itu. Yang pertama, zina mushan. Zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Hukuman dalam beberapa ajaran agama lebih berat dibandingkan dengan zina oleh orang yang belum menikah tahu. Dan yang kedua, ada yang namanya zina gairu mushan. Zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Yang ketiga, zina mata atau pandangan, melihat sesuatu yang dilarang dengan syahwat seperti menatap lawan jenis dengan niat tidak baik. Yang keempat, ada yang namanya zina hati atau pikiran, memikirkan hal-hal yang mengarah pada perbuatan zina. Yang kelima, ada zina tangan atau bersentuhan, menyentuh lawan jenis dengan syahwat di luar ikatan pernikahan. Yang keenam, ada zina lisan atau ucapan, mengucapkan kata-kata mesra atau menggoda yang mengarah pada perbuatan zina. Jadi teman-teman, dia itu ada 4 penyebab yang membuat seseorang melakukan yang namanya perbuatan zina. Yang pertama, penyebab internal, yang kedua, eksternal, yang ketiga, psikologis, dan yang keempat, penyebab sosial. Kita bahas lebih lanjut ya. Nah, penyebab internal itu dibagi lagi guys menjadi 4. Yang pertama, kemalasan dan kurangnya kesadaran. Kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kemurnian diri dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap perbuatan zina. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang agama. Kurangnya pengetahuan tentang agama dan nilai-nilai norma dapat membuat seseorang tidak memahami konsekuensi perbuatan zina. Yang ketiga, kurangnya kontrol diri dan emosi. Kurangnya kontrol diri dan emosi dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap perbuatan zina. Dan yang keempat, pengaruh nafsu dan hasrat. Pengaruh nafsu dan hasrat dapat membantu seseorang lebih rentan terhadap yang namanya melakukan perbuatan zina. Nah, untuk yang kedua yaitu penyebab menurut eksternal. Penyebab menurut eksternal ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengaruh lingkungan dan pergaulan. Pengaruh lingkungan dan pergaulan dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap perbuatan zina. Yang kedua, pengaruh media dan teknologi. Pengaruh media dan teknologi dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap yang namanya melakukan perbuatan zina. Dan yang ketiga, kurangnya pengawasan dan kontrol. Kurangnya pengawasan dan kontrol dari orang tua, guru, serta teman-teman dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap perbuatan zina. Dan yang terakhir, keempat,
pengaruh budaya dan tradisi. Pengaruh budaya dan tradisi dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap perbuatan zina. Penyebab psikologis, seperti yang sebelumnya, dia akan dibagi lagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama, kurangnya kepercayaan diri dan harga diri. Kurangnya kepercayaan diri dan harga diri dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap perbuatan zina. Yang kedua, kurangnya motivasi dan tujuan hidup. Yang ketiga, pengaruh stres dan tertekan. Yang keempat, kurangnya kemampuan untuk mengelola emosi. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tuh penyebab menurut internal, eksternal, dan psikologis. Yang terakhir ini penyebab sosial. Yang pertama, karena kurangnya pendidikan dan pengetahuan. Yang kedua, kurangnya kesempatan kerja dan ekonomi. Yang ketiga, kurangnya dukungan sosial dan keluarga. Keempat, pengaruh tekanan sosial. Teman-teman pasti sudah banyak yang tahu kan bahwa dampak zina itu berdampak negatif ya teman-teman. Contohnya, dampak negatif menurut sosial, psikologis, kesehatan, dan hukum. Mari kita perjelas lebih lanjut. Yang pertama, ada yang namanya dampak sosial. Dampak sosial ini dibagi menjadi 3 lagi ya teman-teman. Yang pertama, kerusakan keluarga. Yang kedua, kehilangan reputasi. Dan yang ketiga, konflik sosial. Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi, kalau kerusakan keluarga, zina dapat menyebabkan kerusakan keluarga, perceraian, dan kehilangan kepercayaan antara pasangan. Nah, yang kedua, kehilangan reputasi. Orang yang melakukan zina dapat kehilangan reputasi dan kehormatan di masyarakat tahu. Dan yang terakhir, ketiga, konflik sosial. Zina dapat menyebabkan konflik sosial seperti perkelahian, pencurian, dan kekerasan lainnya tahu. Selain berdampak negatif terhadap sosial, zina ini juga berdampak negatif menurut psikologis kita tahu teman-teman. Ada 3. Yang pertama, rasa bersalah dan malu. Orang yang melakukan zina dapat merasa bersalah dan malu yang dapat memengaruhi kesehatan mental mereka. Yang kedua, kehilangan kepercayaan diri. Zina dapat menyebabkan kehilangan percayaan diri dan harga diri kita tahu. Dan yang terakhir, yang ketiga, depresi dan kecemasan. Orang yang melakukan zina dapat mengalami depresi dan kecemasan karena rasa bersalah dan malu. Zina yang dilakukan antara perempuan dan laki-laki juga berdampak negatif terhadap kesehatan kita. Yang pertama, penyakit menular seksual. Zina dapat menyebabkan penularan penyakit menular seksual seperti HIV, sifilis, dan gonore. Yang kedua, kehamilan tidak diinginkan. Zina dapat menyebabkan kehamilan tidak diinginkan yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan fisik si ibu. Yang ketiga, kerusakan reproduksi. Zina dapat menyebabkan kerusakan reproduksi seperti infantilitas dan keguguran teman-teman. Nah, selain berdampak negatif terhadap kesehatan, psikologis, dan sosial, ada nih dampak terakhir yaitu namanya dampak hukum. Dia mendapatkan 3 dampak hukum tahu. Yang pertama, hukum pidana. Di beberapa negara, zina dapat dihukum dengan hukuman pidana seperti penjara dan denda. Yang kedua, gugatan perceraian. Zina dapat menjadi alasan untuk gugat perceraian. Dan yang terakhir, ketiga, kehilangan hak asuh anak. Orang yang melakukan zina dapat kehilangan hak asuh anaknya tahu. Jadi, saya di sini akan memberitahu teman-teman gimana cara menghindari zina. Ada 8 cara teman-teman, kalian simak baik-baik ya. Meningkatkan kesadaran dan meningkatkan keimanan. Gimana sih cara meningkatkan kesadaran kita? Caranya, yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, membaca Al-Quran terus-menerus. Yang ketiga, mengikuti kajian keagamaan. Yang keempat, mengikat kematian. Yang kelima, berdoa dan berzikir. Dan yang keenam, menghindari perbuatan dosa. Terus, cara meningkatkan keimanannya gimana? Ada 5 cara. Yang pertama, meningkatkan ilmu agama. Meningkatkan ilmu agama dapat membantu meningkatkan keimanan kita tahu. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi, membantu meningkatkan keimanan.
Yang ketiga, mengembangkan sifat-sifat mulia seperti sabar, syukur, tawaduh, dapat membantu meningkatkan keimanan. Dan yang keempat, menghindari sifat-sifat tercela seperti kufu, sombong, dan hasad. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas ibadah kita, teman-teman. Meningkatkan kualitas ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat dapat membantu kita lebih memperkuat iman kita, tahu. Yang kedua, menghindari pergaulan bebas. Yang ketiga, mengontrol pandangan. Mengontrol pandangan dan tidak memandang lawan jenis dengan nafsu dapat membantu menghindari zina. Yang keempat, menghindari tempat-tempat yang dapat memicu zina, seperti diskotik atau tempat-tempat hiburan yang tidak pantas. Yang kelima, meningkatkan kesibukan dengan kegiatan positif seperti olahraga, membaca, mengikuti kegiatan sosial. Yang keenam, mengembangkan hubungan yang sehat dengan pasangan. Mengembangkan hubungan yang sehat dengan pasangan seperti dengan komunikasi yang baik dan saling menghormati dapat membantu menghindari zina juga loh, teman-teman. Dan yang ketujuh, mencari bantuan dari orang yang dipercaya seperti guru dan orang tua. Dan yang delapan, teman-teman, kita wajib mengingat konsekuensi dari zina. Kayak apa sih dampaknya dari zina? Kalau jika kita berbuat zina, kedepannya bakalan gimana? Begitu ya teman-teman. Kita harus selalu berpikir positif dan kita juga terus memikirkan yang kedepannya ya teman-teman. Jadi teman-teman, segitu dulu materi tentang zina. Sekarang kita beralih ke materi tentang apa sih pergaulan bebas itu. Simak videonya sampai akhir. Jadi teman-teman semua, teman-teman harus tahu apa sih pergaulan bebas itu. Jadi, pergaulan bebas adalah suatu gaya hidup atau pola perilaku yang tidak terkait oleh norma-norma di masyarakat. Dalam konteks ini, pergaulan bebas seringkali diartikan sebagai kebebasan untuk melakukan apa aja tanpa memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat. Teman-teman tahu nggak sih bahwa pergaulan bebas ini memiliki dampak positif dan dampak negatif loh teman-teman. Jadi kita akan membahas lebih dalam lagi apa sih dampak positifnya dan apa sih dampak negatifnya. Nih teman-teman, dampak positif pergaulan bebas adalah meningkatkan kepercayaan diri. Pergaulan bebas dapat membantu individu meningkatkan kepercayaan diri mereka dengan memungkinkan mereka untuk mengekspresikan diri dan melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan sosial. Pergaulan bebas dapat membantu individu meningkatkan kemampuan sosial mereka dengan memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain dan membangun suatu hubungan. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Pergaulan bebas dapat membantu individu meningkatkan kreativitas mereka dengan memungkinkan mereka untuk mengekspresikan diri dan melakukan hal-hal yang tidak biasa. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Pergaulan bebas dapat membantu individu meningkatkan kemampuan mengambil suatu keputusan dengan mereka membuat pilihan atau mengambil resiko itu. Yang kelima, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Pergaulan bebas dapat membantu suatu individu meningkatkan kemampuan beradaptasi mereka dengan memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain dan menghadapi situasi yang tidak biasa. Yang keenam, meningkatkan kesadaran diri. Pergaulan bebas dapat membantu individu meningkatkan kesadaran diri mereka dengan memungkinkan mereka untuk mengekspresikan diri dan memahami diri mereka sendiri. Nah, yang ketujuh, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Pergaulan bebas dapat membantu individu meningkatkan kemampuan komunikasi mereka dengan memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain dan membangun suatu hubungan. Namun, perlu diingat bahwa pergaulan bebas juga dapat memiliki dampak negatifnya jika kita tidak melakukan dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan dampak positif dari suatu pergaulan bebas.
Sekarang, saya juga ingin menjelaskan dampak negatifnya dari pergaulan bebas ini. Dampaknya sama seperti kita melakukan zina tadi, berdampak kepada kesehatan, psikologis, sosial, dan pendidikan. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Dampak pergaulan bebas terhadap kesehatan kita, yang pertama, penyakit menular seksual. Pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko penularan penyakit menular seksual seperti HIV, AIDS, sifilis, dan gonore. Kedua, kehamilan tidak diinginkan. Pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan dan sosial. Yang ketiga, ketergantungan alkohol dan narkoba. Pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko ketergantungan alkohol dan narkoba yang dapat menyebabkan masalah kesehatan dan sosial. Dampak kedua, dampak psikologis. Dampak psikologis ini dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama, masalah kesehatan mental. Pergaulan bebas dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Yang kedua, kehilangan kontrol diri. Pergaulan bebas dapat menyebabkan kehilangan kontrol diri yang dapat menyebabkan individu melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, kehilangan identitas diri. Pergaulan bebas dapat menyebabkan kehilangan identitas diri yang dapat menyebabkan individu merasa kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Pergaulan bebas ini juga dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama, pergaulan bebas dalam hubungan. Yang kedua, pergaulan bebas dalam sosialitas. Dan yang ketiga, pergaulan bebas dalam penampilan. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, pergaulan bebas dalam hubungan. Hubungan seksual di luar nikah. Melakukan hubungan seksual dengan orang lain tanpa ikatan pernikahan. Yang kedua, pacaran dengan banyak orang. Memiliki hubungan romantis dengan beberapa orang secara bersamaan. Yang ketiga, menggunakan aplikasi kencan. Menggunakan aplikasi kencan untuk mencari pasangan tanpa komitmen jangka panjang. Pergaulan bebas dalam sosialitas. Apa aja sih? Jadi teman-teman, pergaulan bebas dalam sosialitas itu dibagi menjadi 3 tahu. Yang pertama, menghadiri pesta alkohol. Menghadiri pesta yang menyajikan alkohol dan melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, pergaulan dengan teman-teman yang memiliki perilaku tidak baik. Bergaul dengan teman-teman yang memiliki perilaku tidak baik seperti melakukan tindakan-tindakan kriminal atau menggunakan narkoba. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa kasar. Menggunakan bahasa kasar atau tidak sopan dalam berkomunikasi dengan orang lain itu juga termasuk pergaulan bebas ya teman-teman. Pergaulan bebas dalam penampilan. Yang pertama, berpakaian tidak sopan. Berpakaian dengan cara yang tidak sopan atau tidak sesuai dengan norma-norma sosial. Yang kedua, menggunakan aksesoris yang tidak pantas. Menggunakan aksesoris yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan norma-norma sosial. Dan yang ketiga, melakukan tindakan yang tidak pantas di tempat umum. Melakukan tindakan yang tidak pantas di tempat umum seperti ciuman atau pelukan secara terbuka. Jadi teman-teman, yang mempengaruhi pergaulan bebas itu ada 2 faktor tahu. Yang pertama, faktor internal dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai dan norma-norma sosial. Kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai dan norma-norma sosial dapat menyebabkan individu melakukan pergaulan bebas tanpa memahami dampaknya. Yang kedua, kurangnya kontrol diri. Yang kedua, kurangnya kontrol diri. Kurangnya kontrol diri dapat menyebabkan individu melakukan pergaulan bebas tanpa mempertimbangkan dampaknya. Yang ketiga, kurangnya motivasi untuk melakukan hal yang positif. Kurangnya motivasi untuk melakukan hal yang positif dapat menyebabkan individu melakukan pergaulan bebas sebagai
alternatif. Dan yang keempat, kurangnya rasa tanggung jawab. Kurangnya rasa tanggung jawab dapat menyebabkan individu melakukan pergaulan bebas tanpa Yang keempat, kurangnya rasa tanggung jawab. Kurangnya rasa tanggung jawab dapat menyebabkan individu melakukan pergaulan bebas tanpa mempertimbangkan apa sih dampaknya. Nah, ada juga nih faktor eksternalnya. Mau tahu nggak sih apa aja pengaruh dari faktor eksternal ini? Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal. 1. Pengaruh media sosial. Media sosial dapat mempengaruhi individu untuk melakukan pergaulan bebas dengan menampilkan gambar-gambar atau video-video yang tidak pantas. Jadi teman-teman, kita harus memperhatikan media sosial ini. Kita tidak boleh mengambil gambar atau menyebar video. Kita tidak boleh menyebar gambar atau menyebar video yang tidak pantas ya teman-teman. Dan yang kedua, pengaruh teman-teman. Teman-teman dapat mempengaruhi individu untuk melakukan pergaulan bebas dengan mengajak mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas. Jadi, untuk teman-teman sekalian, kalian harus memperhatikan, guys, ternyata teman kita itu juga bisa tuh mempengaruhi kita untuk melakukan pergaulan bebas. Jadi, sebaiknya kita sebagai individu yang tidak melakukan pergaulan bebas, kita harus lebih memilih-milih mana yang teman yang baik dan mana teman yang buruk. Oke, teman-teman. Dan yang ketiga, kurangnya pengawasan orang tua. Kurangnya pengawasan orang tua dapat menyebabkan individu melakukan pergaulan bebas tanpa ada yang mengawasi mereka. Yang keempat, pengaruh lingkungan. Lingkungan dapat mempengaruhi individu untuk melakukan pergaulan bebas dengan menawarkan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Yang kelima, kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya pergaulan bebas dapat menyebabkan individu melakukan pergaulan bebas tanpa memahami apa sih dampaknya. Yang keenam, pengaruh budaya populer. Budaya populer dapat mempengaruhi individu untuk melakukan pergaulan bebas dengan menampilkan gambar-gambar atau video-video yang tidak pantas. Dan yang ketujuh, kurangnya pendidikan seksual. Kurangnya pendidikan seksual dapat menyebabkan individu melakukan pergaulan bebas tanpa memahami apa sih dampaknya jika kita melakukan ini, jika kita melakukan itu. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih apa aja contoh-contoh dari pergaulan bebas ini? Simak videonya ya, biar aku yang memberitahunya. Yang pertama, hubungan seksual di luar nikah. Hubungan seksual dengan teman sebaya tanpa komitmen jangka panjang. Hubungan seksual dengan orang yang tidak baik dikenal. Dan yang kedua, konsumsi alkohol dan narkoba. Mengonsumsi alkohol secara berlebihan di pesta atau acara sosial, menggunakan narkoba sebagai cara untuk bersenang-senang atau menghilangkan stres. Yang ketiga, berpakaian tidak sopan. Berpakaian terbuka atau tidak sopan di tempat umum, menggunakan pakaian tidak sesuai dengan norma-norma sosial. Cara menghindari pergaulan bebas, yang pertama, meningkatkan kesadaran diri, mengenal diri sendiri dan nilai-nilai yang dianut, memahami dampak negatif pergaulan bebas, meningkatkan kontrol diri dan disiplin. Yang kedua, membangun hubungan yang sehat. Membangun hubungan yang sehat dengan orang tua, keluarga, dan teman-teman. Mencari teman-teman yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang sama. Menghindari hubungan yang tidak sehat dan tidak pantas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial. Mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan empati. Meningkatkan kemampuan untuk menolak ajakan yang tidak pantas. Mengembangkan kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak pantas. 4. Mencari aktivitas yang positif. Mencari aktivitas yang positif seperti olahraga, seni, atau kegiatan sosial, mengembangkan hobi dan minat.
mengembangkan hobi dan minat yang positif, menghindari aktivitas yang tidak pantas atau tidak sehat. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan norma-norma sosial, memahami dampak negatif pergaulan bebas, meningkatkan kesadaran tentang bahaya pergaulan bebas. Yang keenam, membangun jaringan dukungan dengan orang yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang sama, mencari bantuan dari orang tua, guru, atau keenam, membangun jaringan dukungan dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang sama, mencari bantuan dari orang tua, guru, atau teman-teman jika mengalami masalah. Hai teman-teman, terima kasih ya yang telah like, comment, dan share video ini. Semoga materi yang aku sampaikan bermanfaat ya untuk kalian. Dadah!